karena udah jam 4 lewat dikit, jadi langsung aja kita mulai ya. Sebelumnya, selamat sore teman-teman semua. Gimana nih kabar teman-teman setelah 2 bulan menjalani programnya ini? Apakah teman-teman sudah berhasil membuat berbagai portofolio, atau mungkin teman-teman udah selesai nih kursus-kursusnya, atau gimana nih perkembangan dari teman-teman selama di kelas expert ini? Saya disampaikan nih, di-sharing nih ke teman-teman yang lainnya nih, sebelum selanjutnya nih nggak bakal ada live session lagi nih. Oh, baru kelar Kak. Wih, keren banget. Udah selesai nih ya berarti kelas machine learning terapannya. Oke, mungkin memang teman-teman beberapa ada yang udah selesai ini, atau mungkin adakah teman-teman yang sekarang berjuang melawan submission 2 yang sistem rekomendasi ini? Kalau ada bisa nih kayak angkat tangan nih, atau mungkin kasih reaction jempol gitu kalau ternyata masih berjuang melawan submission submission, berjuang ditolak reviewer. Waduh. Wah, kayaknya tantangannya sekarang malah reviewer di codingnya ya, malah bukan dari ketentuannya, tapi reviewernya kayaknya melihat teman-teman detail banget dia. Ya, itu mungkin menyedihkan ya emang buat kita, tapi kita bisa lihat positifnya adalah reviewer ini benar-benar melihat gimana sih pengerjaan kita tuh, jadi kan kayak kita tahu gitu. Oh, ternyata submissionku tuh emang beneran dicek gitu, bukan hanya sekedar oh cuman gini-gini terus langsung kita ACC after recheck 5 kali bang. Waduh, keren keren keren, gak apa-apa gak apa-apa. Emang emang semua itu butuh perjuangan untuk mendapatkan hasil yang terbaik. Nah, oke, mungkin aku langsung sharing aja ke ya langsung ke pasti ngalangin. Coba nih aku cabut dulu. Hmm, Mungkin mengalangin lagi aja nih. Sebentar, coba aku stop sharing dulu terus aku sharing lagi. Kayaknya bisa berpengaruh. Wah, oke. Kayaknya tetap ada ini, jadi ya sudah bisa diakali. Hmm, oke, jadi seperti biasa kita langsung ke slideshow aja. Aku taruh di sini. Oke, jadi mungkin sebelum lanjut disclaimer dulu ya teman-teman, karena kebetulan badan ini sedang apa ya, sedikit ngambek ya, merajuk ya badan ini. Jadi mungkin nanti sambil menjelaskan bakal ada sedikit uhu-uhu maupun acingnya ya nanti di perjalanan, tapi semoga tetap bisa menjelaskan dengan lancar. Nah, jadi ini adalah live session terakhir nih teman-teman. Kita udah sampai di live session terakhir ya, submission akhir membuat model sistem rekomendasi. Di mana tadi kalau submission pertama itu kan kita membuatnya model prediktif analitik ya. Nah, kalau sekarang kita membuatnya itu adalah sistem rekomendasi, teman-teman. Jadi mungkin bisa dibilang submission akhir ini bisa sedikit tricky dan susah nih buat teman-teman, karena membuat sistem rekomendasi itu tidak semudah prediktif analytics ini sebenarnya. Nah, untuk outline-nya itu mungkin kalau teman-teman mengikuti live session yang kelima, teman-teman akan melihat sepertinya ini mirip sekali outline-nya kriteria umum, kita laporan, tips and trick. Ya, itu karena kebetulan mengenai submission ya teman-teman. Jadi yang akan dibahas pun juga mirip-mirip, yaitu kriteria umum, kita laporan, tips and trick. Terus nanti di akhir bakal ditunjukin contoh dari submission akhirnya itu. Nah, jadi kita ke kriteria umum dari submission akhir terlebih dahulu. Kalau teman-teman udah membaca ya kriteria umum submission akhir, mungkin teman-teman akan notice bahwa
sebenarnya submission akhirnya tuh sama persis teman-teman kayak di submission pertama. Ya mungkin ada sedikit bedanya. Tapi secara umum tuh sama. Yang pertama ya seperti biasa ya teman-teman bahwa project itu pekerjaan sendiri tentunya bukan pekerjaan orang lain teman-teman kopas. Wah, itu bahaya ya teman-teman. Jadi seperti biasa teman-teman kerjakan sendiri ya. Meskipun kayaknya aku lihat di chat nih teman-teman ada yang kena reject ya dari reviewernya ada yang sampai 5 kali, ada yang submission 1 5 kali, submission 2 2 kali. Wah, tuh ada yang sampai kena reject berkali-kali tuh. Nggak apa-apa teman-teman. Yang penting tuh teman-teman emang berusaha sendiri tuh kerasa lebih apa ya, lebih nikmat, lebih senang lah kalau teman-teman tuh bisa men-tackle tantangan tuh sendiri gitu daripada kita mengapa ya, comot gitulah istilahnya dari orang lain. Terus berikutnya, seperti biasa, project ini belum pernah digunakan ya teman-teman di submission kelas machine learning manapun lah yang di decoding itu. Jadi teman-teman seperti biasa perlu membuat modelnya itu fresh dari awal gitu. Ya, aku yakin pasti teman-teman bisa lah mencari sistem rekomendasi karena sistem rekomendasi itu banyak yang bisa teman-teman lakukan. Terus, nah untuk datasetnya, kalau dulu di submission pertama itu kan harus apa ya, datasetnya tuh minimal 500 baris dan dia tentu harus mengandung numerik kan, karena dia predictive analytics. Kalau kali ini teman-teman dibebasin banget datasetnya tuh mau apa aja boleh. Mau dia mengandung numerik semua atau nggak ada numerik sama sekali atau campuran, jumlahnya mau berapa itu juga bebas teman-teman. Yang penting dia emang bisa untuk membuat sistem rekomendasi. Jadi ya jangan sampai teman-teman mengambil datasetnya itu dataset yang harusnya itu untuk model regresi, model klasifikasi, tapi teman-teman malah pakai untuk sistem rekomendasi. Kan kurang cocok gitu ya modelnya. Kita membuat model sistem rekomendasi, teman-teman, bukan model yang lain-lain, nah, apapun itu. Lalu seperti biasa memberikan dokumentasi, ya itu jelas ya teman-teman menggunakan Excel di notebook, ya pakai Markdown untuk menjelaskan setiap tahapan proyek. Ini juga tentu untuk melatih teman-teman ya mengetahui apa sih yang emang teman-teman sedang kerjakan itu. Mungkin di bawahnya nih maksud kodenya apa, kalau misalnya nanti muncul hasil tuh arti dari hasilnya itu apa. Nah, itu teman-teman sangat mungkin emang wajib untuk melakukan itu supaya teman-teman tuh terbiasa gitu untuk memberikan dokumentasi karena dokumentasi itu sangat penting sekali ya teman-teman. Apalagi kalau teman-teman kerjanya itu mungkin kerja kelompok gitu ya, entah kapanpun itu. Nah, dokumentasi itu akan sangat amat berguna. Nah, untuk kriteria yang ketiga ini itu adalah karena sistem rekomendasi ya. Jadi tentu algoritmanya tuh ya yang sesuai dengan sistem rekomendasi. Dan teman-teman udah tahu dari live session sebelumnya ada tiga sebenarnya ya, tiga pendekatan. Ada yang content based filtering, collaborative filtering, dan juga hybrid filtering. Nah, yang pasti teman-teman tuh harus memilih salah satu di antara kedua ini. Mungkin teman-teman mau content based aja, itu silahkan. Tapi kalau misalnya teman-teman mau kolaboratif, ya itu juga silahkan. Yang pasti karena sistem rekomendasi, teman-teman tentu harus menerapkan salah satu dari ini ya. Jangan sampai nggak diterapin nih. Kalau nggak diterapin ya otomatis di-reject nanti sama reviewernya. Nah, mungkin juga sambil aku menjelaskan, kalau misal teman-teman emang ada yang mau tanya itu sebaiknya langsung tanya aja ya. Karena mungkin di akhir itu bakal nggak ada lagi waktu di akhir karena waktunya udah habis. Jadi kalau memang teman-teman memiliki pertanyaan, sebaiknya ditanyakannya segera gitu ya. Sebentar. Mungkin mau tanya apapun itu silahkan ditanyakan. Nah, untuk penilaian submission ya ini sama kayak submission yang pertama. Bintang-bintangnya juga aku yakin teman-teman udah familiar gimana sih kalau bintang satu, bintang dua, bintang tiga tuh aku yakin teman-teman udah familiar banget caranya kalau di decoding. Kalau bintang satu itu plagiat, terus bintang dua itu nggak plagiat cuman teman-teman masih apa ya berantakan banget gitu nulis kodenya, nulis laporannya, sarannya nggak dipakai sama sekali ya itu bintang.
Kalau bintang 3 tuh udah jauh lebih rapi, tapi nggak ada saran yang diterapin. Nah, kalau bintang 4 di sini juga sama, minimal itu 3 kriteria Rubik penilaian tambahan nanti akan dijelaskan. Sementara kalau yang di bintang 5, teman-teman harus nerapin semuanya tentunya. Jadi ya, tentu teman-teman harus memperhatikan dengan baik-baik apa sih rubrik penilaian tambahannya kalau emang teman-teman mau dapat bintang 5. Karena tentu ada sebuah kepuasan kan ya, kepuasan tersendiri di kita kalau kita tuh bisa mendapatkan bintang 5 gitu. Karena kan apa ya, semakin banyak orang yang masuk di Dikodik ini, pasti tentu semakin banyak proyek ya kan yang akan dikerjakan. Jadi kayak itu jauh meningkatkan potensi terjadinya duplikasi atau mirip-mirip gitulah. Nah, dengan teman-teman selalu berusaha dapat yang baru, membuat yang baru seunik mungkin dan dapat bintang 5 itu tentu akan jadi kepuasan. Apalagi kalau submission pertama dan kedua bintang 5 semua, wah, teman-teman udah hebat banget nih harusnya di machine learning terapan. Nah, untuk berkas submissionnya itu masih sama. Yang paling penting itu ada 3, yaitu file Jupyter Notebook-nya itu sendiri, yang format IPNB ya, yang biasa lah teman-teman pakai. Terus file Python juga, jadi IPNB-nya di-download sebagai Python itu juga perlu. Terus laporannya itu dalam Markdown atau TXT. Itu preferensi teman-teman tentunya, teman-teman lebih suka Markdown atau teks ya. Nah, ini itu adalah yang wajib ya teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman itu punya semacam file lain yang emang perlu banget untuk dikirim itu juga boleh teman-teman. Biasanya kan teman-teman punya gambar gitu ya. Mungkin ada gambar apa gitu, terutama di laporan. Kan memasukkan gambar di Markdown itu kan butuh filenya. Jadi supaya gambarnya itu terload dengan baik di reviewernya, teman-teman harus masukin file yang berisi gambar-gambar atau apapun yang teman-teman butuhin. Mungkin gambar, mungkin dataset juga. Nah, itu harus dimasukin juga ya supaya reviewernya nanti bisa ngecek punya teman-teman tuh lancar. Ya, aku bilang gini karena aku sempat nggak masukin, akhirnya submission 2 aku ditolak 3 kali sama reviewer. Tapi ya udahlah, yang penting akhirnya bisa lulus dengan hasil yang memuaskan. Nah, lalu berikutnya itu ada detail laporan submission akhir yang mana sebenarnya ini memang juga mirip-mirip lah sama kayak yang submission pertama teman-teman kerjain. Jadi untuk bagian-bagian detail laporannya itu juga sama kayak dulu di submission 1. Ada kalau ini ulasan proyek ya sebenarnya sama aja kayak latar belakang sih. Terus business understanding teman-teman kemarin juga udah dapet. Data understanding teman-teman juga udah dapet. Data preparation juga udah, modeling udah, evaluation udah. Jadi sebenarnya laporannya untuk strukturnya itu sama teman-teman kayak submission pertama. Jadi aku yakin teman-teman pasti udah kebiasa nih menghadapi kayak gimana cara menulis laporannya. Nah, untuk ulasan proyek, ya ini sama kayak latar belakang. Jadi teman-teman tuliskan latar belakangnya, kenapa teman-teman ngerjain proyek ini gitu loh. Ya, jelasin lah. Menurut teman-teman tuh kenapa? Mungkin teman-teman ambil dari referensi yang mana gitu, terus disertain. Nah, kalau yang referensi-referensi ini itu nanti akan masuk ke yang tambahan. Oke, karena aku ingat ya di submission pertama teman-teman ada yang bingung lambang dari centang dan bintang ya. Jadi maksudnya centang ini sebenarnya hanya menunjukkan kalau itu wajib gitu loh. Itu pasti ada. Tapi kalau yang ada lambang bintang itu untuk sebagai tambahan yang berarti ya dia akan mempengaruhi jumlah bintangnya teman-teman. Nah, di kriteria tambahan itu teman-teman perlu nambah lagi. Gak hanya latar belakangnya, tapi juga jelasin kenapa proyek ini penting untuk diselesaikan. Nah, ini mungkin bisa apa ya sedikit bingung mungkin buat teman-teman. Apalagi kalau proyeknya ini tuh proyek yang cukup umum. Seperti contohnya kalau teman-teman nanti lihat punya aku itu adalah sistem rekomendasi musik Spotify yang mana itu kan udah banyak ya yang membuatnya itu bahkan dari Spotify-nya sendiri aja udah melakukan itu. Jadi tentu sebagai kita yang membuat submission itu perlu memutar otak, mencari ide-ide gitu untuk menjelasin kenapa proyeknya itu penting gitu loh untuk diselesaikan. Nah, terus teman-teman mungkin akan
mencari kan biasanya di sumber ya manapun lah, mungkin di Google, jurnal, paper, apapun itu. Nah, itu jangan lupa teman-teman untuk sertakan referensinya. Nanti ya di bagian daftar pustaka seperti biasa, itu teman-teman sertakan gitu. Karena ya ini berpengaruh untuk bintang teman-teman. Tapi kalau teman-teman nggak terlalu peduli dengan bintang ya, ini nggak usah. Meski tetap aku sarankan tentu teman-teman kejarlah bintang 5 karena kriteria tambahannya itu tidak sesusah itu. Berikutnya business understanding ini masih sama kayak yang kemarin. Kalau yang wajib itu teman-teman harus sebutin pernyataan masalah dan juga tujuannya. Dan seperti biasa bahwa tujuan itu menjawab dari pernyataan masalah teman-teman. Jadi jangan sampai teman-teman membuat masalah, tapi teman-teman nggak bisa membuat solusi atau tujuannya itu. Jadi kayak kesannya, nih, ku kasih nih masalah, tapi aku nggak mau kasih solusinya. Wah, kalau ketemu kayak gitu kan agak nyebelin gitu ya. Jadi sebaiknya semua masalah yang teman-teman buat itu kasih tujuan atau ya solusinya gitulah supaya ya tahu juga gitu nanti pembaca tahu teman-teman tuh mau ngapain gitu loh dari masalah yang ada. Lalu, nah tambahannya sama lagi solution statement itu kalau di sini, nah kalau adalah teman-teman harus menggunakan kedua approach. Jadi nggak hanya content based atau kolaboratif yang tadi ku bilang di kriteria umum, kan pilih salah satu. Nah, kalau yang ditambahan, teman-teman harus mengajukan dua-duanya. Jadi content based harus dilakukan, kolaboratif teman-teman juga harus ngelakuin. Nah, untuk algoritma tentu itu diserahkan ke teman-teman ya, karena kemarin di live session yang ketujuh kan udah dijelasin ya untuk konten based itu seperti apa, kalau kolaboratif itu seperti apa. Lalu ke data understanding, nah ini juga sama plek malah ini kayak yang sebelumnya teman-teman kasih informasi mengenai datanya, jadi mungkin kasih nama kolom-kolomnya, terus mungkin ada nilainya atau enggak, terus jelasin maksud dari kolom ini tuh apa maksudnya. Terus nulis tautan sumber data ya. Teman-teman kasih datanya tuh teman-teman ambil dari mana. Terus menguraikan seluruh variabel. Oh, ini yang maksudnya malah yang tadi aku jelasin. Nah, maksud informasi itu berarti semacam mungkin statistiknya itu gimana. Kalau misalnya ada. Kalau misalnya ada statistik, bisa dijelasin statistiknya pakai .describe atau mungkin pakai .info untuk yang secara umumnya itu juga bisa. Nah, kalau tambahannya, nah ini adalah di saat teman-teman harus melakukan EDA atau Exploratory Data Analysis. Jadi ya teman-teman perlu ini ya menganalisis datanya itu. Jadi di machine learning terapan itu teman-teman udah melakukan data analisis juga melakukan machine learning. Jadi ya teman lakuin dua hal sekaligus dalam satu proyek. Ya tapi kalau misal teman-teman emang tidak berminat ya nggak apa-apa kalau misalnya tambahan tidak dikerjakan. Meski kalau aku bilang ini justru adalah hal paling menyenangkan gitu teman-teman di bagian data karena kita apa ya otak-atik datanya ini kayak gimana, tampilannya dia gimana, itu bisa dilakuin semuanya di exploratory data analysis. Oke, pertanyaan jadi aku mantap. Oke, terus berikutnya itu ada data preparation. Jadi untuk data preparation itu teman-teman ya itu hanya menerapkan dan menyebutkan teknik data. Jadi teman-teman cuman nyebutin gitu. Kayak, oh aku melakukan ini. Ya, misalnya mungkin aku melakukan one hot encoding. Nah, udah. Itu udah termasuk wajib gitu. Terus tekniknya harus berurutan. Ya, itu pastilah ya. Kita ngelakuin hal itu runtut dari awal sampai akhir. Ya, tapi kalau teman-teman mau dapetin bintang, itu nggak cuman hanya aku melakukan one hot encoding, tapi aku melakukan one hot encoding terhadap kolom apa gitu misalnya. Mungkin misalnya kolom gender itu aku melakukan one hot encoding dengan membuat nilai kalau misalnya dia laki-laki itu satu, sementara kalau dia perempuan itu nol gitu mungkin contohnya.
Ya, itu adalah salah satu contoh untuk menjelaskan proses data preparation-nya. Jadi, teman-teman harus jelasin sejelas-jelasnya supaya bisa dapat bintang. Nah, dan juga teman-teman harus jelasin kenapa sih kok harus dilakuin itu. Jadi kayak kenapa aku harus memecah kolom gender itu menjadi laki-laki dan perempuan atau mungkin laki-laki dan perempuan itu nilainya berubah jadi satu atau nol. Ya, mungkin misalnya kalau gender biasanya itu kan tulisannya L atau P ya kalau kita di Indonesia. Nah, kalau di pemodelan, tentu kan Python itu butuh pemodelannya dia dalam bentuk angka gitu kan ya, dalam mode numerik lah intinya. Jadi kalau masih L atau P kan pasti nggak akan bisa jalan ya. Makanya kita ubah dia jadi satu atau nol supaya ya biar dia bisa jalan gitu di saat pemodelan. Ini salah satu contoh teman-teman jelasin alasan mengapa melakukan data preparation. Tapi aku yakin pasti teman-teman jauh lebih banyak melakukan data preparation. Nah, itu bisa teman-teman jelaskan semuanya dengan mendetail. Biar teman-teman juga bisa belajar lebih gitu. Jadi teman-teman nggak hanya ngetik kode aja, tapi teman-teman juga paham apa yang teman-teman lakuin. Siapa tahu mungkin teman-teman nanti mau menjelaskan ke orang lain, nah kan jadi tahu gitu ya, bisa gampang lah kalau mau jelasin gimana. Oke, berikutnya untuk modeling. Nah, karena ini sistem rekomendasi ya, jadi ya tentu kita akan membuat dan menjelaskan sistem rekomendasi ya. Kalau itu udah jelas banget lah ya. Nah, terus yang wajib itu adalah teman-teman harus menyajikan top end recommendation sebagai output. Nah, ini kan kemarin seperti yang apa aku bilang di live session 7 bahwa salah satu apa ya hal unik dari sistem rekomendasi adalah dia pasti menghasilkan top end recommendation itu udah pasti. Kalau dia nggak menghasilkan itu bukan sistem rekomendasi lagi nanti. Makanya itu teman-teman harus menyajikan top end recommendation-nya itu sebagai output dari model yang sudah teman-teman buat. Nah, mungkin model di sini ya teman-teman, model di sini itu nggak harus melulu yang berkaitan banget dengan deep learning gitu. Itu nggak harus ya teman-teman. Kalau misal teman-teman cuma pakai kayak cosine similarity, Euclidean distance kayak yang kemarin udah jelasin itu juga nggak masalah. Meski biasanya sih kalau kolaboratif mungkin emang butuh banget ya model machine learning yang deep learning itu. Tapi kalau yang content based harusnya nggak sampai ke model-model gitu. Nah, untuk tambahan itu, nah ini tadi ya yang gue bilang bahwa teman-teman harus menerapkan content based maupun kolaboratif. Jadi content based dan kolaboratif ini dua-duanya dipakai dan algoritma yang dipakai di ini tuh beda gitu loh. Jadi mungkin misalnya kalau aku content based itu pakai cosine similarity, terus di kolaboratif itu pakai model deep learning gitulah. Nah, itu harus dilakukan kalau teman-teman mau mendapatkan bintang tentunya. Tapi ya itu kuserahkan ke teman-teman lah. Dan juga teman-teman menjelaskan kelebihan dan kekurangan pada pendekatan yang dipilih. Jadi kan teman-teman nanti akan memilih content based atau atau kolaboratif yang akan dipakai gitu. Nanti dijelasin kelebihannya apa, kekurangannya apa gitu. Karena tentu setiap algoritma dan setiap approach itu pasti punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Kita tetap nggak akan bisa menemukan suatu model yang dia itu 100% sempurna tanpa ada kekurangan sama sekali. Itu impossible ya, teman-teman. Karena model yang baik banget, mungkin model yang kompleks, tetap kekurangannya pasti adalah waktu untuk melatih. Karena waktu pelatihan yang sangat lama itu juga bisa dikonsider sebagai kekurangan ya. Oke, berikutnya. Evaluation. Ya, ini sama kayak yang kemarin. Teman-teman menyebutkan metrik evaluasi yang digunakan dan juga hasil proyeknya berdasarkan metrik evaluasi. Nah, di sini yang wajib ya, teman-teman cukup menyebutkan. Jadi misalnya, aku menggunakan confusion matrix untuk yang kolaboratif. Udah, itu udah memenuhi ketentuan yang wajib, teman-teman.
Tapi kalau teman-teman mau mendapatkan tambahan bintang tentunya, nah teman-teman harus jelasin metrik evaluasinya tuh kayak gimana. Jelasin dari dasar metrik evaluasi confusion matrix itu apa, terus cara kerjanya atau formulasinya gimana. Itu teman-teman harus jelasin kalau mau dapat bintang. Nah, itu adalah detail laporan dari awal sampai akhir dan gimana teman-teman bisa mendapatkan bintang-bintangnya. Aku yakin sebenarnya pasti teman-teman bisa banget untuk mendapatkan bintang 5 di sini ya. Asalkan teman-teman emang memperhatikan apa yang teman-teman kerjain, terus kerjainnya perlahan tapi pasti, itu bisa ya. Meski mungkin sebenarnya kayaknya ini dah agak deket deadline ya, aku yakin. Jadi kalau buat teman-teman belum selesai, mungkin bisa segera dikejar untuk menyelesaikan materi machine learning terapan. Untuk struktur laporan ya ini kan udah ada template ya yang dikasih dari submissionnya. Jadi teman-teman bisa tinggal pakai aja itu template-nya buat jelasin ya membuat laporannya gitu. Terus seperti biasa itu resource itu harus bisa dimuat dengan baik. Makanya kalau teman-teman punya gambar atau mungkin dataset yang di-download gitu, nah itu teman-teman nanti harus upload semuanya itu di satu file gitu. Terus nanti dikumpulin juga bareng ke file yang untuk submission itu. Jadi ya digabung bareng lah gitu katakan supaya emang bisa dimuat dengan baik. Baik dari teman-teman maupun dari reviewernya karena itu bisa berbeda. Nah, oke. Untuk code snippet seperti biasa sebisa mungkin teman-teman tuh justru malah jangan masukin kode gitu ya di laporan karena ya itu justru malah akan merusak laporan gitu. Kalau emang mau nggak apa-apa tapi dikit aja, satu baris dua baris itu udah cukup. Tips and trick submission akhir. Oke, mungkin teman-teman kalau misalnya ngelihat ini dan emang teman-teman memperhatikan di submission pertama, teman-teman pasti akan menotis ada beberapa yang sama di submission akhir maupun di submission pertama. Karena ya menurutku memang submission akhir dan submission pertama itu apa ya mirip gitu loh. Sama-sama membuat laporan. Yang beda itu kan modelnya. Yang pertama predictive analytics, yang kedua itu sistem rekomendasi. Jadi tips and triknya akan mirip-mirip seperti yang pertama ini. Gunakan Markdown pada GitHub sebagai tempat untuk membuat laporan. Nih teman-teman juga pasti ingat, wah ini kayaknya sama persis deh Kak, kayak yang submission pertama. Ya, karena ini emang sama persis teman-teman kayak yang di submission pertama, termasuk gambarnya itu bahkan juga sama. Sambil menyelam, minum air, sambil buat submission, bikin portofoliomu. Jadi teman-teman bisa buat portofolionya di GitHub karena kayak ya teman-teman langsung nge-upload di GitHub itu kan ya menunjukkan portofolio yang mana nanti bisa dilihat orang lain. Sekaligus teman-teman nyelesain submissionnya itu sendiri. Jadi kerjanya langsung ya sesuai pepatah sih sambil minum air. Teman-teman mengerjakan beberapa hal sekaligus gitu. Oke. Eh, apa tadi? Hmm, terus oke, karena belum ada pertanyaan, jadi lanjut aja yang kedua itu lampirin gambar seperti biasa ya. Lampirin gambar terutama di EDA sih ya pasti ya karena aku yakin teman-teman maulah ya melakukan EDA yang mana kalau di EDA pasti harusnya ada gambar-gambar gitu. Nah, itu nanti dilampirin juga teman-teman di ya di ininya laporannya supaya untuk orang yang melihat itu tuh nggak cuma melihat tulisan doang. Ya, berkali-berkali seperti yang telah disampaikan bahwa kita sebagai manusia itu cenderung lebih suka untuk melihat gambar-gambar gitu daripada tulisan. Mungkin teman-teman bahkan lebih apa ya, pertama kali melihat slide ini, mungkin teman-teman fokusnya udah langsung ke grafik bar horizontal yang ada di kanan daripada kata-kata yang ada di sisi kiri yang melampirkan gambar bla 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 itu. Gitu teman-teman. Jadi jangan lupa untuk masukin gambar. Nah, ini yang mungkin sedikit berbeda. Jadi
untuk rekomendasi ya, sistem rekomendasi yang aku lihat itu ada yang sering banget digunakan dan ada yang jarang dilakuin. Biasanya yang paling sering itu kalau kita lihat ya itu biasanya adalah sistem rekomendasi musik, rekomendasi film, dan juga rekomendasi buku. Kalau aku lihat ya itu kayak di mungkin Kaggle atau di browsing-browsing di tempat lain itu banyak banget yang udah ngebuat kayak gitu. Jadi kayak ya kita kalau misalnya emang mau membuatnya sistem rekomendasi yang udah dibuat banyak orang tuh ya mungkin buat teman-teman ada yang bisa merasakan itu kayak kurang spesial gitu. Teman-teman pengennya tuh kayak hal yang beda banget gitu. Pengen yang orang tuh jarang. Nah, kalau kayak gini ya mungkin teman-teman misalnya kalau emang pengen yang beda itu bisa rekomendasi video, rekomendasi produk, produk ya barang jualan apapun itu, rekomendasi artikel, rekomendasi berita. Wah, berita tuh aku agak jarang sih melihatnya dan lain-lain. Tapi tentu tidak membatasi kalau teman-teman mau rekomendasi film, rekomendasi musik, rekomendasi buku itu juga nggak apa teman-teman. Ini kan hanya tips and trick aja ya untuk melakukan hal yang berbeda. Tapi kalau teman-teman kayak udahlah Kak, yang penting sistem rekomendasinya selesai ya itu silahkan ya teman-teman pakai yang udah sangat umum digunakan karena kalau kita pakai yang udah umum digunakan itu setidaknya hal positif yang bisa kita dapatkan adalah referensinya tuh jadi banyak banget. Jadi kalau misalnya kita struggle, pusingnya itu kita bisa lihat-lihat gitu kayak oh kayak gini. Sementara kalau misalnya yang jarang dilakuin, mungkin teman-teman bisa jarang menemukan dan kalau misalnya emang udah stuck banget nih, aduh aku udah pusing, aku mau lihat yang lain, aduh kok nggak ada, gimana mau lanjutinnya. Nah, jadi ya sesuai preferensi teman-teman masing-masing. Nah, ini terkait referensi ini yang kemarin aku yakin harusnya teman-teman ingat itu yang berikutnya. Referensinya tuh dari website yang terpercaya ya teman-teman. Jadi kayak ya WHO, UNICEF, ya seperti biasalah itu dan lain-lain. Paper-paper yang mungkin udah tersinta satu dan lain-lain sebagainya itu juga bisa. Seperti biasa, jangan menggunakan Wikipedia, teman-teman. Apalagi kalau sampai dicantumin di referensi, ya itu udah big no sekali, teman-teman. Mungkin kalau di apa ya, di submission ini mungkin reviewernya kayak tidak terlalu peduli dengan apa ya sumbernya teman-teman. Yang penting tuh teman-teman mencantumkan dan isinya itu emang valid gitulah. Oke lah. Tapi kalau misal teman-teman nih suatu saat ya, kayak kerjakan proyek-proyek yang mana teman-teman harus menggunakan referensi orang lain, mungkin teman-teman bahkan akan mengunggah proyek teman-teman menjadi paper, jurnal gitu. Wikipedia is a big no, teman-teman. Jadi ya jangan sampai menggunakan. Kecuali kalau kepepet ya ya udahlah kalau misalnya terpaksa. Terus berikutnya terkait dengan saran kedua sih tadi yang gambar-gambar itu seperti biasa teman-teman berikan nama yang jelas gitu supaya teman-teman tuh ya tahu gitu loh ini tuh gambar apa. Contoh gambar bar plot satu. Oke, berarti kan kayak oh ini bar plot yang pertama. Meski mungkin yang pertama itu nomor satunya mungkin bisa aja diganti dengan nama lain gitu yang menjelaskan bar plotnya ini tentang apa gitu. Tapi nanti minusnya adalah namanya nanti bakal jadi panjang banget. Jadi kasih nama gambarnya itu yang jelas biar mudah dimengerti. Tapi juga kalau bisa jangan terlalu panjang banget nanti teman-teman bisa capek itu ngetik sumber linknya, sumber gambarnya itu. Jangan sampai namanya kayak yang XYZ, PLT1, wah itu jangan sampai teman. Berikutnya, nah ini itu tentu sangat apa ya? Ini kan berkaitan dengan bintang juga. Aku sarankan banget teman-teman untuk menerapkan kedua filtering, baik dari content based maupun kolaboratif itu diterapin ya teman-teman. Dan teman-teman tidak terbatas untuk menggunakan algoritma atau modelnya apa di masing-masing filtering. Tapi kalau aku menyarankannya itu kalau content based itu pakainya yang similarity measure, mungkin cosine similarity,
Euclidean distance, atau yang lain-lain gitu yang teman-teman tahu similarity measure itu apa. Nah, itu teman-teman pakai aja di sana. Sementara kalau yang kolaboratif, karena kolaboratif itu kan agak ribet ya. Dia kan mengandalkan berbagai hal. Misalnya mungkin mengandalkan udah dari usernya, ratingnya, atau bahkan mungkin bisa aja reviewnya juga bisa jadi. Sementara kalau content base itu kan ya mungkin hanya itemnya doang aja yang dipandang, atau mungkin usernya doang yang mungkin dipandang. Kalau kolaboratif kan kayak hampir semuanya disatukan. Makanya mungkin cenderung yang kolaboratif itu biasanya lebih ribet daripada yang content based. Biasanya. Jadi kalau teman-teman bisa membuat keduanya mudah, ya silahkan. Oke, kayaknya ada satu chat sebentar. Medium aman Bang. Oh, ini sepertinya suka ya untuk ngelihat-lihat medium gitu ya. Kalau medium itu, hmm, kayaknya untuk medium aku bisa bilang lebih selektif aja ya untuk memilih. Karena kayaknya karena Kak Andi ini bilang medium, pasti Kak Andi sering lihat-lihat kalau medium itu kan kadang ada yang orangnya itu bercerita di mediumnya itu ya udah dia asal cerita aja gitu loh, kayak nggak terlalu memiliki materi penting atau makna penting gitu. Tapi kalau misalnya ada orang yang mediumnya ini isinya bagus banget, dia menjelaskan dengan detail dan orang ini tuh kayak apa ya, bisa terpercaya gitu, mungkin terkenal juga orangnya siapa. Nah, itu bisa itu pakai untuk medium. Jadi kalau misalnya mau medium itu aku bilang selektif aja dalam memilih mediumnya itu. Jadi kayak kalau mau pakai medium pastikan isinya itu emang bener-bener bagus, emang akurat, dan orangnya sendiri itu juga kalau bisa itu teman-teman cari tahu orangnya itu juga orang yang berpengalaman atau emang ahli atau enggak. Kalau semua terpenuhi ya kurasa bolehlah pakai medium. Tapi kalau enggak sebaiknya untuk medium jangan. Karena kan medium itu lebih ke platform ini ya, platform orang untuk bercerita, membagikan hal-hal apapun gitu ya. Begitu deh. Oke, karena sepertinya pertanyaannya itu ya. Jadi sebelum kita ke contohnya, karena ini adalah live session terakhir ya teman-teman, dan biasanya itu kalau teman-teman notice kayak ada kuis-kuis kecil-kecil gini itu selalu terlaksananya itu di live session yang genap 2, 4, 6. Sementara kalau yang ganjil itu kayak jarang-jarang gitu. Jadi karena ini memang dalam session terakhir, supaya teman-teman bersenang-senang dulu lah ya sebelum melanjutkan entah ke submission akhir atau mungkin masih belajar, kita have fun sedikit dulu teman-teman. Nah, jadi untuk ice breaking ini seperti biasa teman-teman bisa jawab di kolom chat, dan ini ya sebenarnya ini gampang sih teman-teman, kok teman-teman sadar tuh aduh gampang banget. Nah, untuk hintnya itu nanti ada di atas dari soalnya itu, teman-teman tinggal lihat aja. Gampang kok teman-teman, ini bisa cepet. Nah, jadi untuk yang pertama itu, nah, hint, garis itu lurus. Nah, tentu kalau teman-teman punya garis, pasti garis itu lurus lah ya. Ya oke lah, mungkin ada yang bengkok dikit, tapi kali ini kita membuat bahwa garis itu lurus. Nah, teman-teman coba tebak. Aku punya angka 4 dan dia sama dengan 4. Aku punya angka 5, dia sama dengan 5. Aku punya angka 6, dia sama dengan 6. Nah, kalau 7 berapa? Ayo teman-teman bisa nih coba tebak nih. Setelah 4 itu 4, 5 itu 5, 6 itu 6. Lah kalau 7 berapa belum berarti 7? Yo, coba yuk. Apakah teman-teman masih berpikir menentukan ini berapa? Ayo. Nih udah kelihatan loh teman-teman nih kayak 4 4, 5 5, 6 6. Nah, berarti 7 apa kalau 7? Oke, 7, 7. Oke, 7. Sepertinya 3 orang menjawab 7 nih. Apakah teman-teman lain ada jawaban lain atau juga menjawab jawabannya adalah 7 nih, teman-teman? Yuk. Oke, aku tunggu beberapa saat lagi. Aku tunggu dalam 5, 4,
Tiga, dua. Oke, ini ada yang jawabannya empat. Ada yang jawabannya tujuh lagi. Oke, satu. Oke. Jadi ini kayaknya aku merasa ini salah deh di sini. Aku lupa mengganti kunci jawabannya. Karena di sini tertulisnya aku malah beneran tujuh ya di sini ya. Sebenarnya ya teman-teman jawabannya bukan tujuh. Aku lupa mengganti di sini. Jawaban yang benar itu adalah tiga teman-teman. Iya, teman-teman benar secara tertulis di PPT ini, tapi jawaban yang benar itu adalah tiga, teman-teman. Yo, oh kok tiga? Ayo, kok bisa tiga? Ayo, kok bisa? Oke, mungkin biar teman-teman terjawab ya untuk berikutnya, kita lanjut aja. Nanti teman-teman akan menemukan kok bisa itu sama dengan tiga. Nah, ini teman-teman. Sekarang aku mempunyai penjumlahan. Itu ada 11 ditambah 22 sama dengan 14. 33 ditambah 44 sama dengan 18. 55 ditambah 66 sama dengan 22. Jadi 77 tambah 788 itu berapa tuh? Kukira jawabannya yang lurus. Aduh, 26, 26. Oke, yang lain berapa? Ayo. Bisa nih segera dicoba dijawab 26, 26. Wih, banyak banget nih yang jawabnya 26 nih. Gimana nih teman-teman yang lain? Ada nggak nih jawaban, apakah jawabannya 26 semua atau mungkin punya jawaban yang lain? Oke. Aku tunggu dalam 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Sepertinya ini ya, kalau aku lanjut sebenarnya jawaban yang benar adalah 20 teman-teman, bukan 26. Nah, pasti teman-teman akan wonder lagi nih. Kok bisa sih, Kak? Yang benar adalah 20 ya, teman-teman, bukan 26. Yo, sepertinya teman-teman masih belum menyadari nih kayaknya. Hintnya ini tuh gimana? Oke. Kok pas ke ChatGPT juga bingung ya. Ya, ini bahkan ChatGPT aja ya teman-teman nggak bisa nih menjawab ini harusnya. Pasti kalau ChatGPT jawabannya 26 karena bakal melihat pola. Jawab jawabannya suka-suka kayaknya aja. Oh, jadi gini algoritma judul ya. Aduh, aduh. Oke, ini last teman-teman, last yang garis itu lurus. Nah, ini ada lagi nih teman-teman. Jika 25 dikurangi 14 itu sama dengan 4, 37 dikurangi 9 sama dengan 2, 126 dikurangi 80 sama dengan 0, berarti 61 dikurangi 47 itu berapa teman-teman? Ya, yuk bisa yuk teman-teman jawab ini pasti harus. 6, 8, 6, oke. Jawaban lain nggak nih? Itu ada kayak berpola sedikit itu. 4, 2, 0. Berarti lanjutannya apa ya? 2025. Wah, besar banget tuh angkanya ya. Oke, ada nggak nih jawaban lain nih? 25 kurangi 14 itu 4. 37 kurangi 9 itu 2. Terus 26 kurangi 80 itu 0. Ada yang jawab 3. 61 dikurangi 47 itu adalah... Ya, aku tunggu dulu dalam 5, 4, 3, 2, 1. Oke, sepertinya jawaban yang benar adalah ya betul nol. Kak Junwito Salim benar jawabannya. Jawabannya adalah nol. Nah mungkin Kak Junwito Salim bisa nih bilang kok bisa mendapatkan nol tuh bagaimana? Aku nggak salah. Aduh, aduh bisa-bisa berasa tes CPNS lagi. Oke, mana fitur ini? Oke. Nah, jadi apakah teman-teman sudah sadar belum gimana sih cara menjawab pertanyaan ini tuh?
Yo, gimana nih teman-teman udah tahu belum nih? Ini juga biar apa ya teman-teman tahu gitu loh. Kayak siapa tahu teman-teman perlu memberikan pertanyaan-pertanyaan, perlu memberikan ice breaking. Nah ini aku kasih contoh ini biar teman-teman tuh juga bisa ya bersenang-senang gitu lah. Gimana nih teman-teman? Udah tahu belum nih polanya gimana sih sebenarnya? Oke, karena kayaknya teman-teman mungkin belum sadar ya, dan tadi kayaknya aku lihat ada yang 7 plus 3 sama dengan 10, satunya tuh garis lurus tuh masih belum tepat ya. Aku akan kembali ke sini. Ke sini. Jadi teman-teman tahu tidak cara penulisan angka 4 tapi di lampu lalu lintas, di lampu merah. Teman-teman tahu kan ya, penulisan angka 4 di lampu merah itu seperti apa? Kan kayak gini ya. Nah, teman-teman hitung tuh garisnya ada berapa? Satu, dua, tiga, empat. Nah, makanya empat itu sama dengan empat, teman-teman. Sementara kalau lima itu kan penulisan di lampu merah gini ya. Gini, gini, gini. Nah, ini kan lima. Satu, dua, tiga, empat, lima. Makanya lima. Dan kalau enam, satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Enam itu ada enam juga. Nah, kalau tujuh, tujuh kan tujuh gini ya. Nah, dia cuma ada tiga. Makanya jawabannya ya tadi tujuh itu sama dengan tiga, teman-teman. Begitu. Nah, itu adalah cara untuk menjawabnya ini. Jadi ya siapa tahu teman-teman mau, waduh tuh siapa itu yang ngomong. Nah, ini adalah cara menjawab garis itu lurus. Ini teman-teman bisa lihat kan garisnya lurus. Astaga. Oke, sepertinya aku terputus ya. Jadi aku harus lanjut lagi. Eh, Maaf teman-teman, sepertinya tiba-tiba aku mengalami nge-lag. Jadi kita akan lanjut ke tadi sampai mana ya? Oh, tadi itu ya. Oke, langsung lagi dulu. Oke. Ini aku hide dulu. Nah, jujur aku lupa tadi keputusnya itu sampai di mana ya tadi itu ya. Cuman yang pasti untuk yang ini itu ya teman-teman tadi itu cara jawabnya itu adalah kita ngitungnya tuh per masing-masing ini. Jadi kalau misalnya ini satu, 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 terus ini ada dua, ini kan gini ya kalau dua tuh ya. Makanya ini nanti jadinya 4, ini 10. Kalau teman-teman tambah, jadinya adalah 14. Nah, tuh untuk teman-teman lanjutin sendiri ya untuk ke bawah tuh seperti apa karena waktunya juga semakin mepet gitu ya. Jadi aku serahkan ke teman-teman untuk menghitung semua sisanya ini. Oke, kayaknya karena waktunya udah mepet, jadi lanjut aja ya. Sebenarnya masih ada ini, tapi kayak ya udah karena waktunya juga tinggal 40 menit, jadi kita akan lanjut aja ke hands-on sessionnya ya supaya tidak terbuang waktunya. Oke, kalau hands-on session itu berarti aku harus sebentar, itu aku dulu. Oke, harusnya masuk ke situ. Ya, aku akan kasih ini. Salah, 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 salah. Kalau ini mah nanti masuk grade MG-nya kalau kayak gini. Nah, ini aku share dulu ya ke teman-teman biar teman-teman bisa bisa lihat.
Oke, aku nggak tahu ya saya ngeceknya di sini atau gimana, tapi kayaknya harusnya itu aman-aman aja. Jadi aku akan hide itunya dulu. Terus ya, jadi teman-teman kalau mau akses itu silahkan aja kalau mau diakses. Itu udah aku setting eh, full, full pula. Aku setting harusnya udah bisa diakses secara publik. Karena sebelumnya ini aku settingnya itu diakses secara private ya, jadi teman-teman nggak akan bisa lihat, tapi kalau sekarang udah. Nah, jadi seperti biasa untuk laporan proyek itu ya, di judul seperti biasa itu ada laporan proyek machine learning, terus nama teman-teman. Aku akan create MMD langsung aja. Nah, kalau misalnya teman-teman mau melihat codingannya kayak apa tuh bisa di sini, itu teman-teman bisa download aja. Terus ya, oke, teman-teman bisa lihat karena kalau aku pencet ini di sini itu kebetulan kayaknya terlalu susah ya karena terlalu gede juga ukurannya, jadi nya nggak bisa tampil gitu. Yang bisa tampil itu yang versi Python-nya. Jadi kayak kan kita lebih butuh versi notebook. Oh iya betul juga. Pasti ini ukurannya lumayan kecil buat teman-teman. Jadi aku zoom dulu ya. Oke. Untuk ukuran segini apakah udah jelas di layar teman-teman atau perlu diperbesar lagi? Bagaimana? Apakah teman-teman udah bisa melihat? Pasca. Oke, kurang. Oh, ada yang masih kurang. Iqbal pas. Oke. Nah, ya, sudah. Jadi ini tentu akan nge-scrollnya cukup ini ya, pendek-pendek karena terzoomnya udah sampai 150%. Nah, seperti biasa kita kasih project overview. Nah, ini kita kasih latar belakangnya dulu mengenai kalau aku di sini kebetulan sistem rekomendasinya adalah sistem rekomendasi musik. Ya, jadi ini sebenarnya kayak sama-sama kayak yang umum gitu, tapi ya sudahlah, nggak apa-apa. Nah, jadi di sini seperti biasa teman-teman kasih mungkin di paragraf pertama tuh bisa jelasin latar belakangnya gitu. Nah, ini kayak di sini musik itu apa, terus ada psikologi dan lain-lainnya. Terus ini kalau yang paragraf kedua itu mungkin teman-teman bisa menyebutkan yang kriteria tambahannya, yang mengapa harus diselesaikan dan juga oh ya ding yang mengapa diselesaikan aja ding kalau di sini. Kan kalau yang menyertakan hasil riset atau referensikan itu nanti di daftar pustaka. Nah, nanti teman-teman bisa ini di sini menjelaskan mengapa harus diselesaikannya itu kalau di sini aku bilangnya berikan rekomendasi mendapatkan lagu rekomendasi terbaik dan penyedia layanan agar mereka mampu terus berkembang untuk memberikan layanan terbaik. Ya, mungkin sedikit generik ya, tapi ini diterima kok sama reviewernya. Jadi ya sudah kok emang bener ya oke lah, karena emang menurutku penting aja gitu. Aku yakin juga teman-teman kan pasti ini ya, pernah lah pasti mendengarkan musik. Mungkin ada yang pecinta musik banget, atau mungkin ada yang sesekali dengerin musik. Nah, makanya ya baik orang yang sering mendengarkan musik atau enggak kan tentu kita harus memberikan layanan terbaik buat semua jenis orang itu. Jadi ya tentu kita harus perbaiki semua itu. Dan karena ini datasetnya dari Spotify, makanya aku ada bilang penyedia layanan begitu. Terus berikutnya ada business understanding ya seperti biasa ya. Ini kita mencari problem statement atau pernyataan masalah dan tujuan juga tentunya itu ada. Tujuan itu menjawab problem statement. Meski di sini ya kayaknya aku membuatnya itu oh ini kalau aku problem statementnya kebetulan satu dan dua itu aku ini oh satu dua tiga malah satu dua tiga itu aku gabung di goals yang pertama mengetahui genre lagu maupun penyanyi paling populer serta mencari hubungan antar variabel. Nah, itu kan menjawab problem statement dari satu, 2, dan 3 ya. Meski mungkin kalau emang teman-teman ingin menerapkan penulisan yang lebih baik, itu sebaiknya goals-nya itu sesuai dengan nomor problem statement-nya. Jadi misal di nomor satu kan genre lagu paling favorit. Nah, teman-teman bisa tulis mengetahui genre lagu terfavorit mungkin menggunakan EDA atau apa gitu.
Terus nomor dua juga mengetahui penyanyi paling populer dan berikut-berikutnya. Nah, terus untuk solution approach itu juga karena kan itu ya untuk kriteria tambahan itu harus menggunakan solution approach. Nah, itu solution approach-nya karena harus mengimplementasikan kedua filtering, makanya ya udah kita sebutin kedua filteringnya. Kalau aku di sini itu content based-nya pakai cosine similarity, kolaboratifnya itu pakai deep learning. Harusnya bukan kolaboratif based ya, tapi kolaboratif aja. Nah, kalau misal teman-teman pakai algoritma yang lain, nah itu juga silakan. Oke, aku akan pindah ke kode ya, karena ini mungkin akan sedikit berubah ke coding-coding lah sekarang. Wih, lama juga ya. Ini jangan bilang aku nge-lag lagi. Oke. Wah, panjang ya ininya ke samping-sampingnya ya. Tadi udah sampai ke solution approach karena ini kebetulan tampilan. Oh iya, harusnya aku edit filenya biar turun. Nah, ini adalah data understanding. Jadi di bagian data understanding yang tadi kita disuruh memberikan informasi, menyertakan link datanya, dan juga menjelaskan fitur dan variabel-variabelnya. Nah, itu kita lakuin di sini. Nah, seperti biasa untuk memasukkan link ya teman-teman, itu sintaksnya itu seperti ini. Jadi itu pakai kurung siku. Di dalam kurung siku itu kita masukin kata-kata yang ingin muncul di bagian laporannya. Jadi kalau misalnya kita pengen kata berikut ya nanti dia munculnya berikut gitu di sini. Nah ini di sini. Jadi nanti kalau di preview, semoga cepat preview. Nah ini. Nah, ini jadi ada kata berikut. Nah, itu bisa di sini. Kalau teman-teman mau ganti kata di sini, tinggal ganti aja tadi yang berikut jadi di sini. Nanti bakal otomatis terganti juga di sini. Sesuka hati teman-teman ingin gantinya apa. Lalu berikutnya ada kurung biasa. Nah, itu saatnya teman-teman memasukkan link datasetnya teman-teman itu dari mana. Meski ya, kalau aku sendiri kebetulan datasetnya itu juga aku upload di sini. Jadi kalau misalnya mungkin teman-teman mau pakai yang linknya itu dari sini, path ini tuh juga boleh-boleh aja. Ya, kalau misalnya teman-teman nggak mau upload file dataset di sini pun ya juga nggak masalah gitu. Karena teman-teman bisa pakai link kayak gini aja tuh udah cukup. Terus, nah ini aku kayak jelasin usability-nya berapa. Biasanya kan kalau di Kaggle itu kan dijelasin kan usability-nya berapa. Nah, terus ini kayak jelasin variabel-variabel gitu. Ini ada variabelnya, keterangannya. Mungkin ku saranin buat teman-teman itu kalau bisa ada kolom lagi itu yang namanya adalah nilai atau skala gitu. Karena kebanyakan itu kemungkinan ya, teman-teman pasti akan menghadapi data numerik. Dan data numerik itu biasanya kayak punya skala atau mungkin nilai batas gitu. Atau mungkin punya satuan gitu. Ya itu teman-teman bisa implementasiin gitu loh di sini. Jadi kayak ini terus kita bagi lagi misalnya di sini itu mungkin misalnya nilai gitu. Nah, nanti teman-teman tinggal buat lagi kolom isinya adalah nilai atau skalanya. Ya, ini akan kuhapus karena aku tidak mengimplementasikannya. Terus ya, jelaskan aja semuanya itu apa. Ini kebetulan karena kayak dan mana lagi kebanyakan skalanya adalah 0 sampai 1 gitu. Itu semangat untuk teman-teman supaya bisa menjelaskan sebaik-baiknya gitu. Oke, untuk berikutnya statistik data. Nah, kalau statistik data tuh karena kebetulan apa ya, aku benar-benar mengambil gitu ya dari yang dot describe itu. Oke kan teman-teman tahu kan ya, yang data frame dot describe. Nah, itu kan yang nampilin mean, count, std, min, terus kuantil-kuantilnya. Nah, itu kebetulan juga aku kopas itu semuanya ke sini. Nah, itu teman-teman juga bisa lakuin gitu ya kalau mau memberikan informasi mengenai datanya itu. Nah, itu bisa dilakuin. Sekaligus ya siapa tahu mungkin teman-teman juga menemukan insight apa gitu dari
data yang secara umum ini karena bisa aja ada gitu insight-insight apalah gitu yang muncul di sini. Nah, setelah teman-teman ini udah selesai gitu ya data understanding yang wajib, itu berikutnya ada EDA yang mana. Nah, EDA ini kan yang bagian tambahan gitu ya. Jadi karena EDA itu tambahan ya bisa lah teman-teman apa itu jelasin gitu apa yang teman-teman lakuin. Biasanya kalau EDA kan kita ngebagi ya kolom-kolomnya itu jadi numerikal, terus kategorikal, dan kadang ada kolom yang dia emang nggak bisa gitu loh dipakai untuk melakukan analisis. Nah, itu juga bisa. Itu semua tentu tergantung dari data yang ingin teman-teman lakukan. Oke, untuk pertanyaan pertama, tips nyari data Kak, apa boleh buat sendiri? Untuk mencari data ya. Kayaknya untuk data di machine learning terapan ini aku menyarankannya itu kayaknya dari Kaggle aja sih. Oke lah kalau misalnya teman-teman bosan mungkin ya dari Kaggle bisa cari lain kayak UCI atau UCL repository atau mungkin bahkan dari kayak BPS dan lain-lain itu juga bisa. Tapi kalau aku menyarankannya itu untuk apa ya memenuhi submission itu teman-teman bisa pakai dari Kaggle dulu karena ya banyak data yang bisa kita ambil gitu ya ya. Habis ini nanti bakal ditunjukin sekilas mengenai itu. Terus berikutnya itu ini harus hilangin dulu ininya. Nah, jadi teman-teman ada cara lain untuk memasukkan gambar di sini nih. Jadi ini ada gambar di sini gitu ya. Kayak mungkin teman-teman berpikir, ini maksudnya apa? Coba ini di sini nih. Kayak ini tuh maksudnya gambar apa? Dapat dari mana? Nah, jadi teman-teman itu sebenarnya bisa kalau misalnya teman-teman itu mau masukin gambarnya itu bukan lewat sini. Kan kalau yang submission pertama yang kutunjukin itu kan kita pakai yang kurung pula yang tanda lebih kecil src image sama dengan itu gambar backslash ini. Nah, ada cara lain yaitu ini di bawah ini yang dibilang dragging and dropping, selecting or pasting the. Jadi kalau misalnya aku nge-screenshot layar ini ya, misalnya, aku nggak tahu. Itu layar teman-teman mungkin full hitam karena aku lagi screenshot. Terus, oke, udah lancar. Tadi aku barusan aja nge-screenshot. Nah, kalau misalnya teman-teman paste screenshotnya itu akan otomatis ke-upload teman-teman di sini. Nah, nanti jadi kayak gini teman-teman. Jadilah, ini ada image, terus ada link dari gambar yang baru aja kita paste itu. Jadi misalnya kalau aku preview ya, mungkin itu harusnya ada harusnya ada di sekitar sini. Nah, nih, ini adalah hasil screenshotan tadi. Jadi kayak, jadi di GitHub kita bisa memakai gambar tanpa perlu kita membuat file semacam folder gitu loh di ya kayak gambar gitulah. Ini tuh nggak perlu. Kita bisa langsung aja kayak gini. Meski mungkin aku sarankan ya ke teman-teman karena kita submit semua ini ke reviewer, aku menyarankan teman-teman itu tetap menggunakan cara yang src image sama dengan file innya apa. Nah, itu aku sarankan tetap pakai itu. Tapi kalau teman-teman ingin mencoba pakai yang ini versi link kayak gini, itu aku silahkan aja karena kebetulan aku submitnya emang caranya pakai yang kayak gini. Itu juga bisa kok teman-teman. Ya, meski perlu berhati-hati aja gitu. Jadi ini aku Nah, ada lagi cara lain itu adalah kalau misalnya teman-teman mau upload gitu langsung dari komputer teman-teman. Sebentar aku cas laptop. Oke, terus sedikit. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman klik ini di sini nih, klik aja. Nah, itu nanti akan muncul ya teman-teman. Misal aku masuk ini nih, terus aku uploading. Nah, terus nanti itu udah bakal bisa langsung di teman-teman.
bakal langsung ke upload lagi di sini. Jadi kalau misal teman-teman apa ya, males membuat folder yang gambar ini di sini, teman-teman bisa langsung upload aja. Ini yang dragging, dropping, selecting, or pasting itu bisa. Nah, ini aku memberikan alternatif aja. Jadi preferensi teman-teman, kalau teman-teman lebih suka yang kayak gini, itu juga silakan. Dan kalau misalnya teman-teman pakai yang link ini sebenarnya nggak perlu ditulis sih teman-teman. Jadi kayak ini sebenarnya hanya untuk placeholder aja kalau misalnya gambarnya emang tiba-tiba nggak bisa terloading gitu ya. Nah nanti itu teman-teman aja mungkin sadar kalau di sini nggak ada titik, di sini nggak ada .png gitu ya. Karena ini hanya sebagai placeholder aja. Tapi kenapa aku namain kayak gini? Supaya dia tahu aja kalau ini tuh adalah gambar dari yang ada di sini gitu loh. Jadi tahu, oh ini tuh gambar ini tanpa perlu sering-sering ke preview gitu itu kan bisa. Terus berikutnya itu ya ini udah ke teman-teman menjelaskan masing-masing dari gambar-gambar itu apa, itu udah aku serahkan ke teman-teman gimana cara teman-teman menjelaskan gambarnya itu. Karena untuk selanjutnya ke bawah ini itu lebih ke udah mirip-mirip gitu. Ini udah sama juga nih kayak yang sebelumnya, ini juga udah sama. Ini ke bawah ini hanya tinggal interpretasi, aku ke previewnya. Untuk ke preview kalau EDA itu kan kayak technically sama-sama aja gitulah ya. Ini ada yang pyplot, tapi yang ini ada yang muncul keluar. Teman-teman bisa lihat di codinganku kayak gimana caranya supaya bisa muncul kayak gini. Nah, terus ada ini yang distribusi kolom numerikal pakai histogram. Itu nanti hasilnya kayak gini. Itu teman-teman bisa interpretasikan lah apa itu artinya masing-masing. Ini nanti itu kuserahkan ke teman-teman karena pasti setiap dataset yang teman-teman ambil itu harusnya berbeda. Kecuali kalau teman-teman bahkan benar-benar menggunakan dataset yang sama persis kayak aku, mungkin bisa lah mirip-mirip di sini. Terus ini ada pertanyaan. Kelas bonus MLOps diumuminnya kapan, Kak? Waduh, kalau ini yang dari decoding ya ataupun DBS Foundation yang lebih tahu kayak gimana mekanisme untuk itu karena kalau aku sendiri kurang tahu gimana mekanisme kelas bonusnya untuk teman-temannya. Lalu tips jika datasetnya besar uploadnya gimana Kak? Ini maksud dataset besar uploadnya itu ngupload di sininya po kayak gini nih upload dataset seperti ini atau yang gimana nih maksudnya? Oke, ke GitHub ya. Hmm, kayaknya karena GitHub emang punya limitasi ukuran ya. Jadi kalau misalnya datasetnya emang gede banget ya, kayaknya kita mau nggak mau sih mungkin nggak bisa diupload ke sini gitu. Kalau satu kesatuan gitu ya, kayak ya mau gimana lagi? Kan CSV itu kita nggak mungkin ya mengurangi isinya atau melakukan biasanya yang kompres file itu kayak gimana cara kita mengkompres file dari apa CSV itu kan nggak bisa ya beda kalau kayak Word atau PPT atau PDF yang mana kita bisa kompres gambarnya lah jadi lebih tapi kalau CSV kan nggak bisa ya saranku sih mungkin ya yang pertama itu kayaknya uploadnya mungkin bukan di GitHub di Google Drive-nya teman-teman aja gitu. Tapi kalau emang teman-teman masih ingin gitu ya di apa datasetnya itu masih di GitHub, mungkin dipecah gitu. Jadi kayak mungkin setengahnya itu jadi dataset pertama, setengahnya jadi yang dataset kedua. Karena kan technically kayak dataset yang di sini kan nggak terlalu berpengaruh besar ya ke bagian laporan yang ada di sini kan ya. Jadi kayak oke itu kayak gitu lah. Oke, kalau Git Large aku jujur belum pernah pakai ya. Jadi aku kurang tahu kalau Git Large itu nanti akan menyebabkan apa gitu ya. Terus nah, iya betul karena kadang ya aku lihat reply-nya itu kadang meskipun udah di zip itu masih besar ukurannya karena kayak ya, masih gede aja gitu dasar
apa dasarnya itu emang besar banget, jadinya kalau di zip itu masih besar. Ya, kalau aku bilang, kalau misalnya ini adalah CSV ya, kalau misalnya CSV mungkin dipecah aja dia jadi dua bagian, bagian satu, bagian dua. Tapi kalau misalnya emang masih besar ya dipecah lagi sesuai dengan ukurannya lah supaya bisa memenuhi batas maksimal yang ada. Oke, terus ya udah nih lanjut ini aku yakin teman-teman udah paham, terus korelasi, korelasi yang lemah, yang cukup kuat dan sangat kuat itu sudah biasa. Terus berikutnya ya ini adalah heat map, tapi heat mapnya sampai variabelnya banyak. Sini. Seenggaknya kalau di heat map ya, kalau teman-teman menamai gambarnya itu urut kayak gini, teman-teman pasti enak gitu, tahu gitu. Ini kan heat map ya, kayak oh ini bagian heat map lagi di nomor 03. Berarti di bawah-bawahnya 04 itu adalah scatter plot kayak gini. Jadi kalau misalnya kita scroll ke bawah, nah ternyata emang korelasi. Seperti ini. Untuk ukuran datasetnya ini seingatku juga 200-an ribu baris seingatku. Makanya ingat titiknya di sini astaga padat sekali ya. Karena emang ukuran datanya ini kebetulan besar. Ya, oke. Terus nanti turun, turun, turun. Oke, aku akan scroll lagi ke atas ya untuk menjawab yang tadi. Apa, datanya ini kan ya, bilangnya, oke, mungkin masih loading. Nah, jadi teman-teman, kalau emang teman-teman mencari dataset ya, mungkin kalau misalnya nyari, katakan Spotify ya, Spotify dataset gitulah di sini. Nah, teman-teman lihat kayak, wah, kita ini klasifikasi dulu, kita cuma mau nyari dataset. Kita lihat, wah, banyak banget. Kayak ini banyak, 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 banyak. Semuanya ada. Saya mungkin pikir sebaiknya tuh yang mana gitu ya. Nah, mungkin kalau emang teman-teman ingin apa ya, nggak ingin bereksperimen tapi kayak ingin langsung hal yang pasti gitu ya. Hal yang pertama itu kalau bisa aku bilang adalah lihat dari tahunnya. Jadi di sini kan dilihatin ya ini apa dia diuploadnya kapan gitu. Kalau bisa teman-teman itu cari yang itu aku kalau aku ya itu 3 tahun paling lama. Kenapa? Karena kalau udah 3 tahun ke atas, kemungkinan datasetnya itu udah nggak akurat, atau mungkin yang nge-upload itu ya udah ngebiarin aja datasetnya, masa apa udah nggak peduli lagi gitu. Sementara kan mungkin kita butuh dataset yang akurat, yang bagus gitu ya. Nah itu kita cari yang dia itu cukup terbaru. Terus berikutnya adalah teman-teman lihat di bagian jumlah download maupun di bagian upvote-nya ini. Biasanya yang upvote-nya lebih besar dan download-nya lebih besar itu emang yang lebih bagus gitu loh datasetnya. Maksud dari bagus di sini adalah kalau misal teman-teman mau langsung pakai untuk analisa, mau langsung modeling, itu bisa gitu tanpa perlu melakukan banyak-banyak data preprocessing, data preparation, dan juga itu terlalu ya. Terus berikutnya adalah ini kalau select ke sini, aduh nggak bisa ke situ ya. Ya udah balik ke sini lagi aja. Tuh. Nah, jadi ini yang aku pakai. Nah, jadi teman-teman juga bisa lihat itu di bagian usability-nya. Kan ini ya, ada score usability ya kalau misalnya Kaggle. Nah, teman-teman lihat 10. 10 itu adalah skor terbaik yang bisa didapetin di Kaggle. Jadi kalau teman-teman lihat di bagian ini yang info, nah jadi itu kan ada skor per masing-masingnya. Pertama ada completeness, terus ada credibility, ada compatibility.
Semakin tinggi skornya berarti itu akan semakin bagus teman-teman. Jadi kayak oh berarti datasetnya ini tuh semakin oke gitu loh. Kalau misalnya mau aku pakai. Kalau misalnya nanti teman-teman ketemu dataset yang usability-nya cuma 1,3 mungkin, coba ya kalau kita lihat yang ini ya. Ini juga 10, itu juga bagus. Coba kita lihat yang mana ya. Oh, ini ternyata juga bagus. Nah, kalau misalnya teman-teman ketemu usability-nya yang bagus-bagus gitu ya, nah itu langsung aja. Nah, kalau misalnya nih ada usability-nya udah turun dikit, teman-teman mungkin bisa cari kenapa kok dia turun dikit. Oh, ternyata file formatnya nggak kompatibel, mungkin teman-teman bisa scroll ke bawah. Oh, ternyata filenya formatnya XLSX, bukan CSV. Kalau XLSX kan itu ya apa ya? Dia kan bukan CSV ya, jadi nggak bisa langsung kita pakai. Atau kalau mau pakainya CSV, kan harus dikonvert dulu ini jadi ke CSV. Makanya kenapa si Kaggle-nya ngasihnya skornya turun. Karena ternyata formatnya itu XLSX atau yang Excel gitulah, bukan yang CSV yang comma separated kayak gitu. Jadi ya silahkan pilih dengan sebaik-baiknya. Kalau aku biasanya kalau nggak mau bereksperimen banget, carinya kalau mau cari yang aman tuh lihat downloadnya, lihat uploadnya, itu berarti orang-orang emang udah percaya gitu loh dengan data begitu. Nah kalau misalnya yang kayak gini ini kan downloadnya dikit, uploadnya juga dikit, bisa kita cek usability-nya mana nih. Oh bagus ternyata, tapi kayaknya entah kenapa orang-orang nggak terlalu mau pakai ini gitu. Ya ini tetap terserah ke teman-teman. Itu aja dari saya. Oke. Ya ini kayaknya karena aku nggak bisa masuk ke sini jadi aku akan balik ke sini. Edit. Oke. Eh, ya tadi mengalami lag ya jadi bisa agak-agak kacau tadi. Nah, oke kita kembali lagi ke kita kembali lagi ke sini. Nah, ini tadi yang terkait dengan ya EDA gitu ya. Nih kalau misalnya teman-teman mungkin mau bikin scatter plot tapi dua berjejer gitu bukan cuma satu-satu itu juga bisa gitu biar kayak meningkatkan kemampuan teman-teman gitu di data visualisasi. Kali-kali teman-teman mungkin lebih suka kerja di data visualisasi gitu. Bisa ya ini udah ke EDA ini aku yakin pasti setiap teman-teman itu punya EDA yang berbeda-beda. Nah, tentu IDE-nya itu kalau bisa jangan lupa untuk menjawab pernyataan masalah tadi. Misalnya kayak aku scroll ke atas lagi. Nah, ini kan solution approach-ku di sini adalah ini ya, mengimplementasikan IDE itu di bagian ini problem statement di satu 2 dan 3. Jadi IDE teman-teman pastikan harus bisa menjawab problem statement yang udah teman-teman buat. Jangan sampai teman-teman udah IDE panjang lebar, udah banyak banget yang dianalisis, tapi ternyata masih belum menjawab problem statement-nya. Jadi sebaiknya teman-teman IDE kan yang menjadi problem statement dulu, baru kalau mau explore lebih jauh, nah itu bisa. Oke, kita scroll lagi ke bawah, ini masih IDE, nah ini ada data preparation. Oke, nah ini data preparation seperti biasa kita cek itu adalah data null atau data duplikat. Nah, ini kalau yang terkait yang tadi yang code snippet itu, kalau emang teman-teman mau pakai code snippet, nah itu bisa pakai dikit aja gitu, kayak gini. Cuman tampilin aja satu baris, nah nanti muncul hasil, oh ternyata ada yang nilainya 6, jadi ya pasti harus di-push.
Terus nanti ada data duplicate, cek apakah datanya duplikat enggak. Kalau misalnya iya ya berarti dihapus. Kalau ternyata enggak duplikat ya udah dibiarkan. Oke, kita ke content base. Nah, content base ini di sini karena fokusnya biasanya ya kalau kita search musik itu berdasarkan judul ataupun genre lagu atau mungkin penyanyinya gitu ya. Makanya di sini fokusnya kalau aku kebetulan adalah judul lagu dan juga genrenya. Jadi yang lain tidak. Nah, terus kita nanti bakal pakai TF IDF Vectorizer. Kita akan apa membuat list-list lagu-lagunya itu menjadi dalam bentuk vektor seperti ya seperti ini gitu lah itu kan ya. Tapi kalau yang di sini nih ini lebih ke cosine similarity sih teman-teman. Teman-teman masih ingat lah ya cosine similarity kemarin itu seperti apa? Rumusnya gimana? Kemarin sudah jelaskan perhitungan matematikanya. Nah, itu nanti teman-teman bisa implementasikan. Oke, teman-teman lihat nih kok nol semua ya berarti emang nggak cocok aja gitu. Mungkin emang nggak sesuai banget makanya nol. Nah, ini untuk yang content base. Sekarang yang kolaboratif. Nah, ini masih sama gitu. Fokusnya ada masih di judul dan genre, tapi kali ini kolom yang ingin kita apa ya eh cek itu adalah di bagian track name dan juga popularity-nya. Kebetulan di sini ada aja gitu track name dan popularity-nya. Ini kayaknya aku ini karena ini ada spasi salah deh kayaknya. Ya udahlah nanti belajar lagi. Ya begitu sampai di sini. Nah, terus kita akan ke modelingnya ya. Karena apa di kolaboratif pakainya itu deep learning, makanya pasti kita harus bagi data training dan juga data testing tentunya. Nah, untuk content based modelingnya kebetulan pakai yang cosine similarity. Nah, kalau ini adalah bahasa yang aku buat ini di sini kayak gini. Teman-teman nanti bisa lihat aja di bagian edit tulisannya kayak gimana. Nah, kalau di sini kan tentu kita pakai library cosine similarity ya, bukan nguli dari awal gitu. Nah, di sini teman-teman jelasin nih kelebihan dari cosine similarity. Kayak gini nih. Ini adalah kelebihan dan kekurangannya. Itu teman-teman bisa jelaskan kayak kalau cosine similarity kan dia pastinya antara min 1 sampai 1. Makanya dia apa ya kayak normal gitulah, ternormalisasi. Nah, terus jangan lupa teman-teman kalau sistem rekomendasi itu harus menampilkannya itu adalah ini top end recommendation. Jadi teman-teman harus tampilkan top end recommendation mau top 5, mau top 10 itu silakan aja. Jadi misalnya nih, aku memanggil lagu Fire Killer Birds Remix. Nah, nanti ini bakal ditampilin nih. Apa sih apa judul lagunya yang akan dikasih? Oh, ternyata ini. Oke, nah udah content base itu cukup sepertinya aja. Kita pakai cosine similarity. Kalau codingannya kayak gimana tuh serahkan ke teman-teman untuk melihat di bagian notebooknya ya, karena waktunya tinggal 5 menit lagi. Terus berikutnya adalah kolaboratif filtering. Nah, kalau kolaboratif filtering kebetulan aku kayaknya ini namanya embed layer. Jadi kayak gini sampai di sini. Nah, ini adalah embedding layer. Seperti biasa, jelasin kelebihannya itu di sini, tapi nanti juga kalau apa kekurangannya di sini gitu. Karena kebetulan datanya itu banyak banget ya tadi. Itu aku bilang sampai 200 ribuan, jadi harusnya kelemahan yang data yang banyak ini harusnya teratasi. Terus juga call star problem yang kemarin itu yang sempat ngepantun dikit. Nah, terus ini ada rekomen kalau misalnya udah pakai yang kolaboratif. Nah, teman-teman jangan lupa untuk tampilkan top N-nya lagi. Ini ada 10 rekomendasi terbaiknya. Oh, seperti ini gitu. Teman-teman bisa tuliskan juga di sini.
Nah, terus untuk evaluation itu kalau di content base aku pakainya matrix confusion, akurasi, dan juga score F1. Ini kemarin aku udah pernah jelasin di yang submission pertama. Jadi kalau teman-teman masih ingat submission pertama evaluation, nah itu ini sama. Ini juga sama aja yang matrix confusion, terus ini yang TP, TN, FPNN, akurasi, precision, recall, F1, terus ada kayak gini. Nah, mungkin juga kalau teman-teman lihat sistem rekomendasi, bisa aja teman-teman berpikir, wah ternyata kayak apa ya, jelek juga gitu. Yang seharusnya berarti di sini ya, prediksinya itu relevan, tapi sajanya tidak relevan gitu. Karena sistem rekomendasi kan emang apa ya, susah gitu untuk memenuhi kerekomendasian dari si konten. Jadi sangat mungkin bahwa evaluasi di bagian sistem rekomendasi itu bisa aja cukup jelek gitu, bagian kayak gini. Karena emang pasti ada yang nggak relevan gitu. Meski menurut si sistem rekomendasi itu kan. Terus ya ini teman-teman tinggal jelasin. Nah, kalau triknya RMSE, root mean square error. Nah, teman-teman bisa jelasin root mean square error itu rumusnya kayak gimana, kayak gini. Perangannya, terus penerapannya kayak gini, gitu. Terus nanti tampilin hasilnya kayak gini. Nanti teman-teman bisa lihat bahwa ini kayaknya overfitting ya teman-teman, karena aku nggak tahu ya overfitting banget atau enggak, karena sebenarnya selisihnya kan cuma 0,15 ya, bukan yang sampai lebih banget, tapi tetap aja karena training dan testingnya itu enggak mendekati, jadi ada kemungkinan ini terjadi overfitting. Jadi teman-teman bisa jelasin gitu, apalah itu. Terus nanti jangan lupa teman-teman untuk memberikan kesimpulan, yaitu menjawab pernyataan-pernyataan masalah teman-teman berdasarkan apa yang udah teman-teman. Terus ya udah, ini isi semua kesimpulan-kesimpulannya. Oke. Nah, itu kalau teman-teman mau membuat tadi yang listnya kayak berjarak dan ganti-ganti, teman-teman jangan lupa untuk kasih spasi tab gitulah. Intinya di tab aja gitu. Itu supaya kalau teman-teman bikin list itu bisa kayak gini gitu, ada jarak kayak gini. Listnya list baru. Jelasin. Dan nah ini referensi yang tadi kriteria tambahan pertama. Teman-teman jangan lupa sertakan referensinya. Aku kebetulan kebanyakan itu dari jurnal maupun website. Oke, itu dia teman-teman, karena juga udah setengah enam pas ya. Jadi aku akan stop sharing. Oh, nggak ada. Nah, jadi jangan lupa teman-teman untuk mengisi link feedbacknya untuk live session yang terakhir, karena ini udah selesai teman-teman live sessionnya. Jadi ini adalah live session terakhir untuk teman-teman. Teman-teman nggak ada lagi live session ya untuk seterus-terusnya. Jadi teman-teman bisa belajar sendiri lagi, dari sendiri lagi gitu. Dan silahkan diisi dengan sesungguhnya mengenai live sessionnya. Dimohon jangan mengisinya yang cukup menyimpang gitu ya. Oke, sekian untuk live session ke-8. Jadi dari aku mengucapkan terima kasih ke teman-teman yang hadir di live session, baik dari live session 1 hingga live session 8. Teman-teman memberikan feedback-feedback yang berarti, itu sangat aku apresiasi. Aku cukupkan untuk live session kali ini. Mohon maaf apabila penyampaianku kurang jelas, mungkin berbelit-belit, atau mungkin ada yang salah gitu di teman-teman. Dan good luck untuk teman-teman menyelesaikan kelas machine learning terapannya. Semoga teman-teman semua bisa mendapatkan kelas bonus ML Ops. Ini mungkin adalah kelas yang bisa aku bilang cukup berbeda banget. Kalau misalnya teman-teman nggak terbiasa, itu mungkin bisa cukup susah. Begitu teman-teman, jadi ku cukupkan untuk pertemuan kali ini. Terima kasih pada teman-teman yang sudah hadir di live session kali ini. Teman-teman dipersilahkan untuk melanjutkan aktivitasnya masing-masing. Ya, terima kasih Kak Maya, Kak Iqbal untuk live session, untuk kehadirannya.
Terima kasih juga buat teman-teman lainnya yang udah hadir. Sampai jumpa lagi teman-teman di sesi lainnya. Mungkin kita bisa ketemu lagi di sesi lain. Sampai jumpa teman-teman semua.